Baru ada satu yang masuk di chat. Titipan dari Mbak Nisa ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada komunitas yang berisi orang-orang pelaku riba dan pemimpinnya orang yang paham agama. Mereka bilang, kan kita tidak merusak kehormatan orang lain yang merupakan dosa tertinggi dari riba. Dan kalau kita melakukan riba, dianggap istidraj, berarti Tuhan bukan Rob yang maha penyayang karena kita dibiarkan. Padahal kita tidak menyakiti orang. Dan akibat ini banyak orang yang tidak mau meninggalkan riba, termasuk anak saya. Ini pemimpinnya orang keblinger, tapi banyak yang ikut. Saya berdoa tak henti kepada Allah dan menasihati anak saya, tapi lebih dengar suaminya yang membenarkan riba. Padahal sudah saya sampaikan ngerinya dosa riba. Apa hati anak saya sudah tertutup, Ustadz? Saya ingin anak saya cerai dengan suaminya. Apa boleh, Ustadz? Saya takut azab Allah turun kepada dirinya dan keluarganya. Lelah saya, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Sabar. Sekarang, hari ini, dia sedang mendapatkan bisikan-bisikan yang salah. Yang membisikkan ke dalam hatinya. Loh, Ustadz, yang membisikkan bukan setan, Ustadz. Iya, karena ini ada setan dari manusia dan setan dari jin. Ini yang dikatakan syubhat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin minal jinn wal ins. Seperti itulah kami jadikan di setiap nabi itu musuh-musuh dari golongan setan manusia ataupun setan jin. Allah kabarkan. Jadi jangan kita, kalau tadi Ustadz bilang yang membisikkan itu setan, Ustadz. Iya. Bisa jadi, tapi informasi yang salah, manusia yang mengindah-indahkan kalimatnya, seolah-olah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, sehingga terbisikkan ke dalam telinga dan terbenarkan oleh hati, itu pun bisikan syaitan namanya. Sekarang dia sedang mengindah-indahkan kalimat dengan beraneka ragam. Kalau gitu Allah nggak adil membiarkan saya dalam keadaan zina. Ini akidah yang batil, akidah yang rusak. Kalau begitu Allah tidak adil ketika Allah membiarkan orang kafir. Kalau gitu Allah tidak adil ketika membiarkan prostitusi. Kalau gitu Allah tidak adil ketika membiarkan ada orang yang melakukan kemaksiatan. Engkau jangan menisbatkan dosamu kepada Allah. Dosamu pilihanmu, bukan paksaan dari Allah. Bukankah Allah telah memberikan pilihan dalam hidupmu? Bukankah Allah telah turunkan Quran dan dalil hadis-hadis yang menunjukkan haram agar engkau bisa memilih yang benar dalam hidupmu? Ketika engkau telah diberikan oleh Allah rambu-rambu kebenaran, lalu engkau memilih kejelekan, lalu kau salahkan Allah ketika engkau memilih kejelekan. Bukankah itu kezaliman kepada Allah? Allah telah memberikan rambu-rambunya, ini yang baik, ini yang jelek. Lalu kau pilih yang jelek, lalu kau katakan, kenapa Allah membiarkan saya memilih yang jelek? Allah enggak membiarkan kau memilih yang jelek, tapi Allah memberikan kau akal. Tapi kau yang memilih yang jelek. Nanti kau akan bertanggung jawab terhadap kejelekanmu. Orang seperti ini cuma kalimat-kalimat kosong yang tidak lain hanya menyebarkan syubhat. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, inilah bisikan-bisikan syaitan. Sekali lagi saya katakan, syaitan bisa jadi dari jin, bisa jadi dari manusia. Itulah syubhat namanya. Karena akan salah penilaian, kira-kira kita bilang tadi, nilai diri kita. Tapi ambil nilai yang benar, standar nilai yang benar. Lah kalau dia mengambil standar nilainya adalah nafsu dia, syahwat dia. Ini orang mengambil standar nilainya adalah akal dia. Bukan Quran dan hadis. Sehingga yang membisikkan ke dalam dirinya pun kesalahan. Akhirnya dia tetap merasa nyaman dalam kesalahan. Karena dia telah salah ambil standar nilai. Ambil Quran dan hadis sebagai standar nilaimu. Kembali kepada permasalahan si ibu. Bagaimana sikap saya kepada anak dan ingin supaya anak cerai kepada suami? Jangan. Sabar. Orang tua itu pembimbing. Orang tua itu perangkul. Orang tua itu pemomong. Orang tua itu adalah orang yang mengajak. Sabar. Doakan anak kita. Ketika ada bisikan-bisikan yang jelek, berikan bisikan-bisikan yang baik. Ketika ada bisikan-bisikan yang jelek yang dia dapati, kasih tahu tentang kebenaran. Berikan dia standar nilai yang benar. Karena dia sekarang sedang salah menilai. Bagaimana dia mau menilai dirinya, mau menghitung dirinya sementara standar perhitungannya salah. Maka nasihat saya kepada ibu, banyak berdoa, tetap jangan pernah putus asa, dan mudah-mudahan anak kita dan suaminya dua-duanya ikut kepada kebenaran. Selama dia masih mengakui Allah dan Rasulnya sebagai kebenaran,
dia akan tahu kebenaran itu nanti. Ya, Allah musta'an. Lebih baik bersabar dan tetap ajak mereka di atas kebaikan. Allah musta'an.